Viral setelah deklarasi Anies dan Caimin sebagai pasangan Capres-Cawapres tahun 2024, KPK diduga berencana akan mengusut kembali korupsi yang diduga menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu. Banyak pihak menilai bau busuk politik di balik sikap KPK pimpinan Firly Bahuri itu. Hingga mantan komisioner KPK periode 2015-2019 geram KPK jadi alat politik. Sementara pakar hukum mengkritik cara KPK bermain politik itu dengan mengungkit kesamaan dengan sikap Kejaksaan Agung memanggil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait dugaan korupsi ekspor minyak sawit. Karena Airlangga diduga akan membawa partainya untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Baru-baru ini, publik dikagetkan dengan pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selang beberapa hari setelah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau Bacawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Oleh karena itu, mantan komisioner KPK Saud Situmorang angkat bicara dan tidak memungkiri bila publik menilai bahwa pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Caimin itu syarat dengan nuansa politik. Saud secara gamblang menyebut pemanggilan itu bukanlah sebuah kebetulan. Menurut dia, pemanggilan KPK tersebut tersirat sebagai operasi untuk menjegal Caimin dalam kontestasi pemilu presiden 2024 mendatang. Ya, kalau insting bilang tidak ada yang kebetulan di bumi ini, semua sudah direncanakan, kata Saud dalam tayangan Metro TV Selasa 5 September 2023. Dia menjelaskan kasus yang dipolitisir memiliki indikasi tersendiri, yakni kalau kasusnya gampang dibikin susah, begitupun sebaliknya. Kasus politik itu kalau kasus susah dibikin gampang, ya kan? Ini sebenarnya kasusnya gampang, tapi kok dibikin ruwet? Itu indikator politisasinya, tegas dia. Saud juga menyinggung perihal transparansi di KPK yang dinilai sangat kurang. Menurut dia, masalah transparansi, akuntabel, dan bebas dari konflik politik merupakan 3 syarat dalam pemberantasan korupsi. Tapi kalau dilihat dari peristiwa di tahun 2012 dan ditanya tahun 2018, ini sama ditanya-tanya juga. Tapi waktu itu kaitannya dengan kardus durian. Kasus yang sekarang saya tidak mengerti, tutur Saud. Sebagai mantan komisioner KPK yang pernah menjabat pada periode 2015 sampai 2019, Saud mengatakan tidak pernah melihat kasus yang saat ini dilayangkan kepada Caimin saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini Kemenaker. Tapi menurut saya, modusnya sama. Ketika menjelang pemilu, selalu itu dicari-cari, tambah Saud. Oleh sebab itu, Saud pun geram karena melihat hukum dipakai sebagai alat politik. Padahal mencari pemimpin bangsa bukan hal yang main-main. Kita jadi bingung sekarang ini. Kalau kemudian ditanya tidak ada politisasi, kita sangat naif banget. Karena ini bukan kasus yang membuat negeri ini terpuruk dan tenggelam. Itu ada 5.000 surat di KPK. Kenapa nggak mendalami kasus yang paling prinsip itu, kata dia. Sementara, menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura,
mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terkesan ikut bermain politik dengan membidik kasus lama Muhaimin Iskandar pasca dideklarasikan menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. KPK membuka peluang memanggil Muhaimin Iskandar pada pekan ini. Charles menyebut kasus yang turut menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker sudah bergulir sejak tahun 2012 lalu. Ia menduga kasus ini sengaja disimpan untuk dikeluarkan sewaktu-waktu untuk kepentingan politik. Kalau memang bersalah, kenapa tidak dari dulu? Yang begini yang kita khawatirkan dari kepemimpinan saat ini. Seolah-olah kasus yang menimpa pejabat dan elit politik itu menjadi alat yang akan dikeluarkan di momen-momen tertentu saja, kata Charles pada Ahad 3 September 2023 sebagaimana dikutip dari Republika. Charles meminta KPK untuk menghentikan cara-cara bermain politik dalam pemberantasan korupsi. KPK, kata dia, didirikan untuk menumpas korupsi, bukan menjadi alat pemungkas oleh kepentingan politik orang-orang tertentu untuk menekan lawan. Menurutnya, kembali mengangkat kasus tokoh politik tertentu di momen jelang pemilu tidak membuat KPK terlihat serius dalam pemberantasan korupsi. Sebab mereka hanya ingin untuk menggembosi elektabilitas dan popularitas kandidat capres atau cawapres tertentu. Selain itu, lanjut Charles, sorotan KPK juga menjadi ajang pemberian cap kepada kandidat capres atau cawapres bahwa figur yang dimaksud bermasalah. Charles menambahkan, penegak hukum ikut bermain politik ini tidak hanya dipraktekkan oleh KPK. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga memainkan peranan serupa saat memanggil Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Saat itu, Airlangga dipanggil Kejagung beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit. Pemanggilan Airlangga kala itu ketika ada geliat ingin membawa Partai Golkar masuk ke koalisi mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Pemanggilan Kejagung terhadap Airlangga itu kan juga sangat politis, memberikan sinyal untuk hati-hati bila tidak bisa dikendalikan, kasusnya akan bergulir lebih serius, kata Charles menambahkan.